Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita bersyukur sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita masih bisa menjalankan ibadah kita secara online. Dan saya berharap kita semua boleh ada di dalam keadaan yang sehat, bukan karena kita hanya stay at home ataupun kita makan sehat, tetapi kita menjadi sehat karena anugerah Tuhan atas kita. Itu yang kami doakan. Itu sebabnya kita akan di tengah ucapan syukur kita untuk apa yang Tuhan berikan, kita akan beribadah kepada Tuhan, dan kiranya sekali lagi kemuliaan Tuhan boleh kita rasakan di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah. Kita bersaat teduh. Amin. Saudara, dalam kasih Kristus kami menyambut saudara sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan, dan kebaktian kita hari ini kita landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. KPPK nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait sucinya. Pembacaan ayat dari KPR 16 ayat 9 dan 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita akan menyanyikan Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Pembacaan bersama kita akan ambil dari pembacaan 54. Bersukacita ke rumah Tuhan. Saya akan membacakan bagian pemimpin acara, jemaat sekalian akan membaca bagian jemaat. Bersukacita ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem.
Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rabat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dengan tetap berdiri, kita akan sama-sama mengagungkan Dia. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 70. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan, menaikkan setiap doa kita di hadapan Dia. Kita akan memuji Tuhan lagu nomor 287. Indahlah saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku.
masuk di dalam doa pengakuan dosa dan syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Walaupun kami penuh dengan dosa, walaupun kami penuh dengan kekurangan, walaupun kami penuh dengan kelemahan Tuhan, Tuhan tetap mau memakai kami. Tuhan masih mau menunggu kami Tuhan. Walau dalam kehidupan kami seringkali kami menyimpan dendam terhadap orang lain, seringkali tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain Tuhan. Seringkali kami ingin hanya menang sendiri. Seringkali kami menyakiti orang lain dengan kata-kata kami Tuhan, yang membuat batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami mohon Kau ampuni kami, Kau sucikan kami Tuhan. Biarlah Tuhan layakkan kami Tuhan untuk terus datang kepadamu, untuk terus dapat memuji namamu Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh Engkau perbaharui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk terus datang menghadap Engkau Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa, menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa negara kami, bagi dunia ini. Tuhan, pada saat ini Engkau lihat keadaan dari dunia ini, dari bangsa kami. Tuhan, pada saat ini terlalu banyak orang yang dihantui oleh rasa takut. Itu sebabnya pada saat ini kami memohonkan Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah kepada kami semua, terutama anak-anak Tuhan, untuk memiliki ketegaran hati, untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang tepat, sehingga tidak dihantui oleh rasa takut yang tidak perlu. Itu sebabnya Tuhan, Kau bantu untuk setiap anak-anak Tuhan untuk selalu mau bersandar kepada firman-Mu, untuk terus mau mengingat akan kebesaran Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Itu sebabnya kami juga berdoa, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong setiap pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh mempertimbangkan setiap keputusan yang mereka buat, bukan untuk menakut-nakuti. Demikian juga dengan media sosial. Biarlah Tuhan Engkau jagai media sosial, sehingga ketika ada hal-hal yang dan juga oknum-oknum yang berusaha mengendalikan medsos ini untuk menakut-nakuti dari umat manusia, Tuhan, kiranya Engkau yang mengetahui akan hal itu, Engkau sendiri yang mengenal akan hal itu. Itu sebabnya Engkau tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mempercayakan diri kepada Engkau, untuk terhindar, untuk tidak termakan oleh hal-hal yang tidak seharusnya kami hidupi. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keamanan di bangsa kami. Kalau kami mendengar bahwa terjadi banyak hal kejahatan di tengah mereka mungkin merasa kekurangan, di tengah juga adanya narapidana yang dilepaskan, Tuhan, kiranya Engkau yang menjadi juga benteng bagi kami anak-anak Tuhan yang mempercayakan diri kepada Engkau. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan, kami mohonkan juga kepada Engkau, kiranya Engkau menolong aparat keamanan dan juga pemerintahan kami, sehingga bisa untuk menanggulangi ini semua, dan juga Engkau memberi kekuatan kepada setiap aparat keamanan untuk bisa melihat dan mendeteksi sedini mungkin hal-hal yang mereka rancangkan untuk keburukan daripada Indonesia. Itu sebabnya sekali lagi kami mohonkan hikmat-Mu atas pemerintahan kami, atas BIN, atas kepolisian dan tentara, sehingga mereka bisa mengantisipasi hal-hal yang mereka rencanakan
bagi bangsa dan negara kami yang tidak baik. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami Tuhan mau berdoa kiranya untuk jemaat-jemaat karunia secara khusus, kiranya Engkau akan menolong Tuhan dimanapun berada, di Jakarta, di Tangerang, di Purwokerto, di Surabaya, di Atlanta. Tuhan, kiranya ada perlindungan ekstra daripada Engkau atas kami Tuhan, gerejamu Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat yang ada boleh makin bersandar kepada Tuhan. Dan kalau ada yang sakit di antara kami, kiranya Engkau beri penghiburan, Engkau beri kekuatan, dan Engkau beri kesempatan sekali lagi Tuhan untuk mereka menikmati kesehatan tubuh mereka, untuk pada akhirnya ketika mereka mendapatkan tubuh yang sehat, mereka bisa memuliakan Tuhan, mereka bisa memaksimalkan hidup mereka untuk Engkau. Biarlah mereka boleh mensyukuri akan kesehatan yang ada. Demikian juga dengan kami yang bertubuh sehat, kiranya anugerah Tuhan menaungi kami untuk menggunakan setiap waktu kami dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di dalam keadaan seperti ini, di rumah kami bisa saja membuang-buang waktu kami seenaknya Tuhan. Itu sebabnya kami memohonkan pertolongan daripada Engkau, untuk kami berbijaksana, untuk kami berhikmat, untuk tetap menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang sungguh bisa memuliakan Tuhan dengan keberadaan kami di rumah saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami kalau kami tidak memohonkan setiap bagian hidup kami di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan, dan juga untuk kasih setia Tuhan, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ungkapan syukur ini akan disampaikan melalui pujian yang akan dinyanyikan oleh KUR dari Tangerang. Jemaat dipersilakan untuk berdiri kembali. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Kita akan membaca bersama-sama. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia.
Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyi lagu KPPK 357. Lagu ini berkata, bangunkan jiwaku yang lesu. Ya, sekalipun di rumah, biarlah Tuhan yang membangunkan, membangkitkan jiwa kita untuk kita terus hidup bersandar kepada Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Ya, kita stop dulu. Mungkin saya nggak tahu jemaat di rumah udah mandi atau belum gitu ya, atau udah seger atau belum gitu. Tetapi biarlah kita nyanyikan ini kembali sebagai ungkapan hati kita. Tuhan, sekalipun aku di rumah, aku mau memiliki jiwa yang bersemangat bagi Engkau, mau memiliki jiwa yang bersemangat untuk menghampiri hadirat Engkau. Kita nyanyikan ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Kini ku datang padamu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh-Mu di hatiku. Berilah roh-Mu di hatiku. Membakar, menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunan-Mu agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Biarlah dengan semangat yang daripada Tuhan kita bisa menyimak akan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-12. Nah, sebelum kita sama-sama merenungkan atau mempelajari bagian firman Tuhan ini, kita mau berdoa untuk kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau, bersekutu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau merenungkan akan bagian daripada firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memberikan penerangan, penjelasan kepada kami. Dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bermisi ini adalah tema atau tema kita pada hari ini atau minggu ini. Saudara, hidup bermisi adalah bagian yang melekat di dalam hidup setiap kita sebagai orang Kristen. Ya. Atau seringkali saya lebih suka memakainya adalah konsekuensi logis daripada hidup orang percaya. Saudara, artinya dalam bagian ini saya mau mengatakan bahwa nggak mungkin seorang anak Tuhan, nggak mungkin seorang percaya tidak memiliki hati untuk bermisi. Tidak memiliki hati untuk memberitakan Injil. Saudara, seorang reformator bernama Martin Luther, dia mengatakan misi itu adalah missio Dei, artinya misi daripada Allah, atau pekerjaan Allah dan tujuan Allah Tritunggal. Untuk apa? Untuk menghadirkan, memanifestasikan kerajaannya yang dilakukan oleh gereja dan orang percaya yang sudah dibaptis. Seartinya kita ini adalah alat-alat daripada Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan kuasa daripada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, bagi Luther misi adalah tugas dasar gereja. Di segala abad kita harus memberitakan, memproklamasikan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa-bangsa, bukan orang percaya. Dengan tujuan adalah untuk apa? Untuk mentransformasi dunia dan manusia, untuk memperbaharui dunia dan manusia, untuk mengubahkan supaya dunia ini mengenal Allah, percaya kepada Allah, hidup di dalam Allah. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara hidup bermisi dari pembacaan kita yang kita sudah baca bersama-sama tadi dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, maka saudara, paling tidak ada 3 hal yang harus kita pikirkan untuk hidup bermisi itu. Hal yang pertama, hidup bermisi adalah hidup seorang yang memiliki konsep yang jelas tentang Injil itu sendiri. Sekali lagi, orang yang bermisi itu haruslah orang yang memiliki konsep yang jelas tentang Injil itu sendiri. Saudara, kalau bicara Injil, kita tahu Injil adalah kabar baik. Injil adalah bicara tentang damai sejahtera. Injil adalah bicara tentang keselamatan. Injil adalah pernyataan kasih Allah kepada dunia yang jatuh dalam dosa, di mana Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga melaluinya dunia yang menderita ini, dunia yang sengsara ini, oleh karena dosa, ditebus, diampuni melalui karya kayu salib Tuhan Yesus Kristus. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi di dalam ayat yang keempat, di situ kita melihat bagaimana di dalam perjalanan Rasul Paulus bersama dengan Silas. Ya, dia pergi ke kota-kota. Apa yang dilakukan di situ? Dikatakan menyampaikan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh para rasul. Keputusan-keputusan yang keputusan-keputusan yang sudah disepakati di Yerusalem oleh para rasul dan oleh para panatua. Sudah terkasih di dalam Tuhan, beberapa penafsir mengatakan keputusan itu bicara tentang semacam doktrin, semacam dogma, semacam
undang-undang, semacam dekret. Nah, sudah-sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus ditaati, yang harus dilakukan secara seksama. Paulus dan Silas pergi untuk menyampaikan keputusan-keputusan itu. Dan saudara, di dalam perjalanan misinya ke kota-kota, ketetapan-ketetapan itu terkait apa? Maksudnya menjadi satu pertanyaan, apa? Ketetapan apa? Keputusan apa ya yang disampaikan oleh Silas dan Paulus dari hasil kesepakatan di Yerusalem? Saudara, beberapa penafsir juga mengatakan bahwa ketetapan itu bicara tentang sesuatu yang tidak menghambat untuk Injil berkembang. Ketetapan itu adalah satu ketetapan yang bicara tentang hal-hal yang tidak membuat Injil itu terhalang, Injil itu tersandung. Nah, sudah-sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, artinya mereka pergi bermisi berdasarkan konsep, berdasarkan pengetahuan yang jelas tentang Injil. Mereka pergi dengan landasan doktrin yang telah disepakati, berdasarkan dogma atau teologi yang didasari kepada Alkitab. Saudara-saudara, dan ini merupakan prinsip dasar seorang ber-PI, adalah dia harus punya Injil itu sendiri. Kenapa, saudara? Kita harus punya Injil itu sendiri ketika kita harus melaksanakan misi. Saudara, seorang yang mau melaksanakan misi, seorang yang mau memberitakan Injil adalah seorang yang benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Injil itu sendiri. Saudara, sebab bagaimana mungkin seseorang memberitakan Injil, melakukan misi Allah, kalau dia sendiri nggak punya pengalaman pribadi dengan Injil itu? Kalau dia sendiri nggak menikmati Injil itu sendiri, apa yang mau diberitakan? Sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dia tidak memiliki pengalaman dengan Injil itu sendiri, atau menikmati Injil itu sendiri, saudara, dia akan seperti orang buta yang menuntun orang buta. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Atau kalau boleh saya kasih contoh lagi, seperti orang buta yang menyanyi pelangi-pelangi. Ya kan, kalau orang buta menyanyi pelangi-pelangi kan pasti pelangi-pelangi alangkah indahmu. Apa memang dia pernah lihat? Ya kan, seringkali diplesetin katanya. Nah, sudah yang terkasih, orang yang nggak punya pengalaman Injil atau menikmati Injil sendiri, ya seperti itu. Nggak ada kuasa di dalam dirinya untuk menyatakan Injil itu sendiri, karena bukan menjadi pengalaman atau bukan menjadi sesuatu yang dinikmati di dalam hidupnya. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, orang yang memberitakan Injil, orang yang hidup bermisi adalah orang yang sudah menikmati dan memiliki pengalaman Injil itu sendiri. Saudara-saudara, kita tahu murid-murid Tuhan Yesus diutus menjadi misionaris, diutus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, melalui satu perlengkapan yang begitu ketat menurut saya oleh Sang Maha Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan berpikir murid-murid memberitakan Injil nggak belajar, tapi belajar, saudara. Paling nggak dia belajar langsung dari Sang Maha Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selama 3 tahun. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Paulus sebelum dia memberitakan Injil lebih luas lagi, Alkitab mencatat dia pergi ke Arab selama 2 tahun. Dan saya percaya bahkan ada penafsir yang mengatakan dia belajar hal-hal tentang Injil itu sendiri. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Timotius sebelum diutus ke Efesus, ya, untuk menggembalakan jemaat di sana, dia harus belajar dari Paulus.
Saudara, artinya untuk menjadi pemberita Injil perlu diperlengkapi, perlu pelatihan khusus. Artinya nggak asal mau, nggak cuma sekedar emosi. Memberitakan Injil itu ternyata butuh yang namanya kemampuan, butuh yang namanya pengetahuan tentang Injil itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya punya dasar yang jelas terkait pengalaman dengan Injil. Dan harus memiliki hati yang rendah untuk diajar. Sehingga membuat misi pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang kelima dari Kisah Rasul tadi. Saya akan bacakan ayat yang kelima. Di situ dikatakan, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara, dasar yang benar tentang Injil, yaitu pengalaman menikmati Injil itu sendiri dan siap untuk dilatih, siap untuk belajar, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dikatakan makin bertambah besar jumlahnya. Saudara, itu prinsip yang pertama daripada hidup orang bermisi. Yang kedua, hidup orang bermisi adalah memiliki kepekaan hati nurani terhadap suara Allah, suara Tuhan. Saudara, sekali lagi Injil berbicara tentang kasih Allah yang dinyatakan dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai manusia. Yang Yohanes katakan, kalam yang menjadi daging, kalam atau firman yang menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang menderita, yang sengsara, dan klimaksnya mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, Injil merupakan rencana atau rancangan Allah dalam kasih-Nya kepada dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Injil adalah wujud daripada isi hati Allah kepada dunia yang telah jatuh dalam dosa. Bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah ingin menyelamatkan dunia ini. Allah ingin membebaskan manusia dari kuasa dosa. Saudara, Injil adalah pekerjaan Allah dalam menyelamatkan dunia. Injil adalah inisiatif Allah. Injil bukan inisiatif manusia, bukan kemauan manusia, bukan keinginan manusia, tapi sekali lagi Injil adalah inisiatif Allah, karya Allah di dalam diri setiap orang yang percaya. Kalau kita lihat saudara dari pembacaan tadi ayat yang ke-6, di situ dikatakan ketika Paulus ingin melanjutkan perjalanan misinya ke Asia, di situ dikatakan apa? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-6, Roh Kudus melarang mereka untuk memberitakan Injil ke sana. Bahkan di dalam ayat yang ke-7, saudara, ketika Paulus dan Silas ingin ke Bitinia, kembali Roh Yesus melarang mereka untuk pergi ke sana. Sampai saudara mereka tiba di Troas. Dan waktu mereka tiba di Troas, saudara, Paulus mendapatkan penglihatan di suatu malam. Ada orang Makedonia yang memanggil dan meminta tolong untuk Paulus datang ke sana. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara bisa lihat di dalam ayat 9 dan 10. Nah, saudara, melalui penglihatan itu Paulus akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Saudara, kita lihat di sini kepekaan hati nurani daripada Paulus. Ya, bagaimana Paulus di dalam satu penglihatan dia melihat seorang Makedonia yang berteriak minta tolong untuk datang ke sana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa misi adalah panggilan Allah. Misi adalah inisiatif Allah, kehendak Allah, kemauan Allah. Jadi bukan manusia punya inisiatif, bukan manusia punya kemauan atau kehendak.
Saudara, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, bagaimana mungkin punya keinginan untuk bermisi, memberitakan Injil? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak pernah dan tidak akan pernah mau pergi memberitakan Injil. Hanya manusia yang sudah mengalami, menikmati kasih Allah. Karena sekali lagi, misi itu adalah kehendak Allah, kemauan Allah yang ditanam di dalam diri orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat Paulus peka terhadap isi hati Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ironis sekali kalau kita sebagai orang-orang yang sudah dianugerahi oleh Allah gak punya kepekaan untuk kita memberitakan Injil. Seringkali saudara, kalau mau jujur, seperti tadi, misi itu inisiatif Allah, kehendak Allah. Misi itu sesuatu yang Allah berikan juga ke dalam diri orang percaya. Artinya saudara, setiap kita seharusnya punya hati memberitakan Injil. Tapi seringkali saudara, kita menutup hati nurani kita. Seringkali kita berusaha membutakan mata rohani kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam konteks memberitakan Injil. Saya nggak yakin saudara, di dalam diri kita sebagai orang percaya, Tuhan nggak pernah menaruh keinginan kita memberitakan Injil. Tapi seringkali kita pendam, dan akhirnya kita nggak punya kepekaan sama sekali. Sekalipun Tuhan berbicara, ini jiwa yang harus kamu injili. Tapi karena seringkali kita tutup hati nurani kita untuk memberitakan Injil, lama-lama kita nggak akan peka lagi kepada suara Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka ketika Tuhan berbicara untuk kita memberitakan Injil, jangan tunggu, jangan tunda. Pastikan itu saat Tuhan berbicara untuk kita pergi. Pastikan itu saat Tuhan mau kita memberitakan Injil, seperti Paulus ketika dia mendapat penglihatan. Ada orang di Makedonia yang memanggil-manggil untuk meminta tolong. Yang bagian yang ketiga saudara, hidup bermisi adalah hidup yang taat kepada perintah Allah. Hidup bermisi adalah hidup yang taat kepada perintah Allah. Nah saudara, kita tahu di dalam bagian ini setelah Paulus mendapatkan penglihatan, ada orang Makedonia yang memanggil dia untuk datang meminta tolong. Saudara, lalu Paulus mengambil kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil ke sana. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus taat kepada perintah Allah. Ya, peka terhadap suara hati nurani dan dia lakukan. Karena dia tahu bahwa Allah memang ingin mereka ke Makedonia. Maka saudara, di situ dikatakan mereka berangkat ke Makedonia. Dan kota yang pertama dituju di dalam ayat 12 di situ dikatakan kota Filipi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bicara taat adalah tunduk kepada wewenang. Taat itu artinya menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya taat. Dan di dalam Alkitab, taat di dalam konteks perjanjian lama, itu kata yang dipakai memiliki dasar yaitu mendengar atau mendengarkan. Dan di dalam konteks perjanjian baru, itu nggak jauh berbeda juga. Ya, kata yang dipakai mempunyai kata dasarnya adalah mendengar di bawah, yaitu mendengar dengan sikap tunduk atau melayani. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi taat itu berarti kalau dikaitkan dengan kehendak, hasrat, instruksi atau perintah, maka istilah itu adalah memiliki arti taat itu mengindahkan atau mentaati orang yang sedang berbicara. Kita benar-benar mendengar. Tapi mendengar bukan dengan telinga saja, tetapi mendengar dengan pikiran dan ada komitmen untuk lakukan. Itu namanya taat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika bicara tentang ketaatan dikaitkan dengan Allah, maka taat itu adalah ketundukan, kepatuhan, mengindahkan perintah, instruksi atau kehendak Allah. Dan ini yang dilakukan Paulus. Ketika dia dapat penglihatan, maka dia nggak tunda. Dia katakan, kami tahu, diambil kesimpulan, Allah memanggil kami untuk pergi ke Makedonia. Ini namanya taat. Dapat instruksi langsung melaksanakan. Ini namanya taat. Ya. Dapat perintah langsung kerjakan. Ini namanya taat. Nggak tunda, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, nggak tunda. Saudara, kita tahu sama-sama Matius 28 ayat 19-20 ini amanat agung, misi agung daripada Tuhan Yesus Kristus sebelum dia pergi, ya, naik ke surga. Saudara, misi agung ini atau amanat agung ini mengatakan kepada kita, karena itu pergilah. Ini perintah, ya, pergilah. Sekali lagi ini perintah. Perintah untuk siapa? Perintah untuk saya dan saudara. Perintah untuk apa? Jelas sekali di situ dikatakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kita harus memberitakan Injil. Misi atau pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang gak bisa ditolak oleh hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen. Gak bisa diabaikan. Sesuatu yang segera harus dilaksanakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai bentuk daripada apa? Ketaatan kita kepada Allah. Ya, kan di sini katakan pergilah. Ini perintah, ini instruksi. Dan ketika perintah instruksi dikaitkan dengan ketaatan, maka kita nggak bisa tunda, kita nggak bisa tahan lagi, harus lakukan saat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saudara kalau kita perhatikan, ya, di dalam bagian firman Tuhan, ya, Paulus berkata mengabaikan berita Injil atau tidak memberitakan Injil, menolak pemberitaan Injil adalah sebagai satu kejahatan. Ngeri ya. Artinya kenapa dibilang Paulus katakan kejahatan? Karena nggak taat sama Tuhan. Yang namanya nggak taat, yang namanya nggak tunduk terhadap perintah Tuhan adalah kejahatan. Bukankah dosa diawali dengan peristiwa itu? Nggak taat. Adam dan Hawa nggak taat terhadap perintah Allah. Melawan, melanggar akan perintah Allah. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus, dia mengatakan, celaka aku, ya, sengsara aku, terkutuk aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena dia sadar, ini satu perintah, ini satu instruksi. Ketika enggak lakukan, adalah kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hal yang wajar ketika dalam masa-masa seperti ini kita begitu khawatir. Begitu takut sekali, begitu ya. Sehingga saudara, kita berusaha memprotek diri kita. Bahkan kita melindungi keluarga kita sedemikian rupa di dalam masa-masa COVID-19 ini. Salah enggak, saudara? Enggak salah. Wajar. Sangat natural sekali ketika di dalam masa seperti ini
Kita mungkin punya rasa khawatir, kita mungkin punya rasa takut, dan kita berusaha memprotek diri, melindungi bahkan keluarga kita. Tetapi menjadi persoalan adalah seringkali hanya oleh karena hal itu kita begitu menjadi egois. Akhirnya kita mengabaikan, menutup mata, tidak mau peduli terhadap orang di sekeliling kita, terhadap mereka yang butuh pertolongan kita, butuh kekuatan dari kita, butuh yang namanya Injil dari saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita terjebak dalam situasi itu. Kita hanya lihat diri, lihat keluarga. Kita hanya berpikir, saya harus menjaga sedemikian rupa diri saya dan keluarga saya. Di tengah-tengah sekitar kita yang sebenarnya jauh, mungkin tanda kutip lebih sulit, lebih susah, dan lebih membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 28. Saudara-saudara, hari-hari ini orang butuh Tuhan. Hari-hari ini menurut saya orang butuh yang namanya Injil. Orang butuh yang namanya topangan yang begitu kuat, dasar yang begitu kuat, pegangan yang kokoh. Dan saudara, kita tahu jawabannya sebenarnya. Maka itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakannya, untuk memberitahukan orang di sekeliling kita di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Saudara, kita gak bisa menutup diri dengan khawatir, dengan takut, sehingga kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan, instruksikan. Dan kita harus taat melaksanakannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pernah lupa, guru saya pernah mengatakan, memberi singkong itu bagus gak? Baik gak? Baik dong, berarti berbuat baik, betul ya? Saudara, memberi permen kepada anak kecil bagus gak? Bagus dong. Artinya berbuat baik sekalipun terhadap anak-anak kecil. Tetapi saya mau katakan, itu bukan Injil. Memberi singkong bukan Injil. Baik tapi bukan Injil. Memberi permen kepada anak kecil baik, tapi itu bukan Injil. Saudara-saudara, yang orang butuhkan saat ini adalah Injil. Di tengah-tengah COVID-19, orang yang butuhkan, betul, mereka butuh makan, mereka butuh kehidupan, tapi yang menjadi dasar kebutuhan mereka sebenarnya adalah Injil. Dan itu tanggung jawab saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, memberi sembako pada masa ini baik, saudara. Memberi nasi bungkus pada masa COVID-19 ini baik. Memberi APD baik. Memberi bantuan sosial baik. Tapi itu bukan Injil. Saudara, memang sekali lagi dunia butuh makanan saat ini untuk bertahan hidup. Dunia butuh uang saat ini. Dunia butuh nasi bungkus. Tapi hal yang sangat dibutuhkan dunia adalah roti hidup, air hidup, yaitu Injil. Dan siapa yang harus memberitakan Injil itu? Itu yang harus kita tanya di dalam diri kita. Siapa yang harus memberitakan Injil itu? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menarik, saudara. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa kamu? Saudara dan saya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan Roh Kudus turun atas kita? Waktu kita percaya.
Dan waktu kita percaya, Paulus katakan, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jelas sekali kalau kita lihat konteks ini, bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas saudara dan saya. Orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang mengaku sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan Roh Kudus, punya tugas memberitakan Injil. Saudara, sekali lagi, dunia ini butuh suara saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Butuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Fritz Kreisler yang hidup tahun 1875 sampai dengan 1962. Saudara, dia seorang pemain biola dunia yang ternama. Dia banyak uang melalui berbagai konser yang dilakukan dan melalui komposisi yang dibuatnya. Saudara, tapi uang yang banyak yang dia terima itu seringkali disumbangkan kepada orang lain. Dan akibatnya, saudara, satu kali di dalam perjalanannya, di satu toko dia melihat satu biola yang indah sekali dan dia tertarik pengen beli. Dan waktu dia mau beli barang itu, ternyata uang yang dimilikinya kurang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu saudara, dia berikhtiar untuk kumpulin uang lagi beli biola itu. Dan saudara, setelah mengumpul uang terkumpul cukup untuk beli biola itu, dia kembali ke toko itu. Dan waktu dia kembali ke toko itu, saudara, ternyata biola itu udah tidak ada, karena biola itu udah dibeli oleh seorang kolektor. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Kreisler ini berusaha mencari tahu sang kolektor itu tinggalnya di mana. Dan saudara, setelah dia tahu, dia mendapatkan alamat sang kolektor itu, dia berangkat, saudara, ke rumah ya sang kolektor yang sudah memiliki biola itu. Dan saudara, waktu dia sampai di sana, saudara, ternyata sang kolektor itu mengatakan biola ini adalah harta yang berharga baginya. Dan dia katakan dia nggak bermaksud menjualnya. Ya. Wah, betapa kecewanya Kreisler, saudara. Dia pengen sekali punya barang itu. Dia pengen sekali biola indah itu. Tapi sudah ada yang mendahuluinya. Dan ketika dia sampai kepada kolektor itu, kolektor bilang, enggak, ini barang berharga, barang yang luar biasa, enggak gua jual untuk orang. Saudara, di dalam kecewaannya ketika Kreisler mau pergi meninggalkan rumah sang kolektor, tiba-tiba dia punya ide. Ya, dia punya ide yang sangat cemerlang. Lalu dia berkata kepada sang kolektor yang memiliki biola itu, dia katakan, boleh enggak saya memainkan biola itu sebelum disimpan di tempat kesunyian. Nah, saudara-saudara, maka sang kolektor itu memperbolehkan untuk dia memainkan ya biola itu. Nah, saudara, pemusik andal ini memainkan musik yang sangat-sangat indah sekali, sehingga saudara menyentuh perasaan sang kolektor itu. Lalu saudara, sang kolektor itu berkata, saya tidak berhak menyimpan biola itu bagi diri saya sendiri. Lalu dia katakan, biola ini milik Anda, Pak Kreisler. Bawalah, dan biarlah semua orang mendengarkan alunan musik darinya. Saudara-saudara, ini ya, menarik, saudara. Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, Injil itu adalah harmoni surga yang mempesona, harmoni surga yang begitu indah. Dan saudara, saya mau katakan, kita tidak punya hak menyimpannya bagi diri kita sendiri.
tidak punya hak menyimpannya bagi diri kita sendiri. Yesus memerintahkan agar kita memberitakannya kepada dunia ini, sehingga orang dapat mendengar keindahan daripada Injil itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang mungkin saudara harus gumulkan. Dari mana saudara mendengar Injil? Atau kenapa saudara mendengar Injil? Pasti jawabannya ada yang memberitakannya, ada yang memberitahunya. Yang menjadi persoalan, sudahkah saudara memberitakannya, memberitahukan kepada orang lain sebagaimana saudara diberitahukan oleh orang lain tentang Injil itu? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu terus mengiang-iang di dalam telinga kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami ada tugas, ada misi yang harus kami lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melakukannya. Biarlah kami taat kepada perintah-Mu Tuhan. Biarlah kami punya hati nurani yang peka terhadap pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yeremia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyi dari PPK nomor 203, Konflik Zaman. Di dalam lagu ini dikatakan, ya, kita tengok kanan dan kiri, lalu apakah kita sudah menjadi pemberita-pemberita Injil? Kembali ayatnya yang kedua, oh bangunlah umat Allah. Nanti ketika di ref, ketika kata-kata sudahkah kau melihat, kalau yang beribadahnya sekeluarga, tengok anaknya, istrinya, suaminya, tanya sudahkah lihat, atau mentang-mentang di rumah saja udah nggak tahu apa-apa gitu ya. Tetapi biarlah lihat sekeliling walaupun di rumah, lalu tanya Tuhan apa yang mesti kita kerjakan bagi dunia yang sedang berkecamuk dengan ketakutan dan wabah virus ini. Kita nyanyikan kembali ayat yang kedua. Waktu kerja sangat
biarlah itu menjadi semangat buat kita tentang identitas kita sebagai orang Kristen yang harus mengabarkan Injil. Ya, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kita akan masuk dalam pengutusan dan doa berkat. Saudara, kembalilah di dalam segala aktivitas dan pekerjaan saudara sehari-hari. Dan ingat panggilan Tuhan di dalam hidup setiap saudara untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun Tuhan sudah menempatkan saudara. Karena memang firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dan sekarang saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang telah memilih saudara sebelum dunia ini dijadikan, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada saudara yang percaya, materai dari Roh Kudus yang memberikan pengharapan, penghiburan dan pertolongan, menyertai dan memberkati saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Immanuel bersama-sama. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, jangan matikan dulu videonya karena ada beberapa hal pengumuman. Sejak di dalam Perjanjian Lama,
ketika mereka beribadah ke Yerusalem, biasanya mereka membawa korban, entah itu korban pengakuan dosa, entah itu korban syukur dan berbagai korban. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa persembahan merupakan bagian daripada ibadah. Dan sebenarnya persembahan itu juga merupakan salah satu respon kasih kita kepada Tuhan. Dan persembahan merupakan pembuktian iman kita atas pemeliharaan Allah bagi kita. Jadi diingatkan kepada kita semua untuk menyisihkan persembahan ya bila tidak bisa transfer, dan bila bisa transfer dan ada yang buat ditransfer ya segera lakukan, jangan tunda karena ini bagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua, pokok doa dan ucapan syukur bisa disampaikan di nomor telepon yang tertera di sini. Lalu selanjutnya dari peninjauan retensi YouTube ya, ternyata kalau kita lihat bahwa viewernya misalnya banyak ya, misalnya ada 200 atau berapa gitu yang menyaksikan ibadah, yang mengikuti ibadah, tetapi ternyata jemaat yang mengikuti sampai selesai itu hanya sedikit. Nah, jadi ngomong-ngomong YouTube aja tahu kalau saudara itu beribadah serius atau tidak, cuma sepotong atau enggak. Nah, apalagi Tuhan kita. Untung YouTube nggak kasih tahu sih namanya siapa aja, nomor HP-nya siapa aja. Nah, tetapi Tuhan kita tahu nama-nama kita, mana yang ikut ibadah sampai selesai atau tidak. Ya, itu sebabnya dihimbau untuk lebih serius beribadah. Ya, dari awal sampai akhir bisa menyelesaikan ibadah kita. Biarlah itu menjadi pengingatan kembali untuk kita. Tuhan memberkati kita semua.